Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang penulis pribumi Indonesia bernama Lenang Manggala pernah berkata bahwa cara untuk meningkatkan kualitas karakter, kompetensi, dan kesejahteraan hidup seseorang adalah dengan menanamkan budaya literasi, yaitu membaca dan menulis. Selamat pagi teman-teman, saya Wafi Atil Hafiz. Di sini akan mengangkat tema pintu ilmu, membaca dan belajar. Ada sebuah pepatah yang sering kita dengar, yaitu bahwa jendela dunia adalah buku, dan dengan membacalah kita dapat membuka pintu-pintu ilmu pengetahuan. Mengapa dikatakan demikian? Karena dalam sebuah buku dapat memuat berbagai macam ilmu pengetahuan, informasi-informasi dari berbagai sudut belahan dunia. Oleh karena itu, dengan membacalah kita dapat mengetahui berbagai informasi di belahan sudut dunia. Jika kita berkaca kepada negara-negara maju, penduduk-penduduk di sana memiliki minat baca yang tinggi. Kualitas dan kuantitas membaca mereka jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kualitas dan kuantitas membaca di negara Indonesia. Seringkali orang tua di negara kita merasa harus melakukan berbagai hal, berbagai macam cara agar anak-anak mereka bisa membaca. Tetapi kemudian ketika anak-anak bisa membaca, mereka merasa tanggung jawabnya sudah selesai. Padahal untuk suka membaca dan bisa membaca adalah dua hal yang berbeda. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%, atau dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang memiliki minat baca. Indonesia menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat baca masyarakat. Ini menunjukkan bahwa negara kita benar-benar dalam keadaan darurat literasi. Kemudian bagaimana sih caranya agar kita bisa meningkatkan minat baca kita untuk mengejar ketertinggalan kita dari negara-negara maju tentang budaya literasi? Nah, cara yang pertama yaitu dengan mengalokasikan waktu kita untuk membaca. Luangkan waktu kita untuk membaca, misalnya dalam sehari kita luangkan waktu 15-20 menit sehari. Kemudian cara yang berikutnya yaitu adalah dengan membaca buku-buku yang sesuai dengan kesukaan kita, buku-buku yang kita sukai. Misalkan kita suka dengan buku-buku tentang otomotif atau buku-buku novel cinta atau novel petualangan. Kita mulai dengan hal-hal yang kita sukai, supaya dengan membaca apa yang kita sukai, kita tidak mudah bosan ketika membaca. Kemudian cara berikutnya bisa dengan mencoba menulis apa yang kita baca. Misalkan kita membaca novel, ada kata-kata mutiara atau pesan hikmah gitu, kita bisa mulai menulisnya supaya kita bisa lebih terkesan dengan buku itu. Nah, perintah membaca sendiri adalah sebuah perintah yang pertama kali diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu pada Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajari manusia dengan pena dan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Itulah wahyu Allah yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad berupa perintah untuk membaca. Seorang politikus, penyair, dan penulis asal Inggris bernama Joseph Addison pernah berkata, membaca adalah alat paling dasar untuk meraih hidup yang lebih baik. So, selamat membaca, salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.